warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Hafliza dalam mata kuliah Pragmatik. Nah, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-5. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian tindak tutur, ya. Jadi tentang pengertian tidak tutur dan bentuk-bentuk tidak tutur itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang keempat. Nah, kali ini pada pertemuan kelima kita akan melanjutkan materi kita tentang jenis-jenis tindak tutur. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mahasiswa mempelajari tentang materi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami atau mengetahui tentang pengertian lokusi, ya, yaitu jenis tindak tutur yang pertama. Itu sudah pernah Ibu jelaskan atau sudah pernah kita sebutkan pada materi sebelumnya, ya, pada modul ke-4. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, mahasiswa yang pertama itu diharapkan mampu memahami pengertian tindak tutur yang pertama, yaitu lokusi beserta contohnya. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami materi tentang ilokusi, yaitu jenis tindak tutur yang kedua beserta contohnya. Dan yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tindak tutur yang ketiga. Jenis tindak tutur yang ketiga yaitu perlokusi. Nah, beserta contohnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ada beberapa pakar ahli yang sudah mengemukakan pendapat tentang jenis tindak tutur dalam pragmatik. Di antaranya ada Austin, Lynch, dan berbagai pendapat para ahli lainnya. Satu persatu itu sudah bisa kalian baca dalam modul yang sudah Ibu upload di LMS. Selanjutnya, itu bisa kita lihat berdasarkan kesimpulan dari modul yang sudah ada, maka bisa disimpulkan yang pertama, yaitu jenis tindak tutur lokusi atau juga disebut dengan locution, dan beberapa para ahli juga menyebut locutionary acts atau the acts of saying something. Nah, apa itu lokusi? Nah, dalam PPT yang sudah Ibu upload itu bisa kalian lihat apa pengertian lokusi, yaitu tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu berdasarkan kata, frasa, atau kalimat yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Nah, jadi jelas-jelas dinyatakan bahwa tindak lokusi ini adalah seorang penutur mengemukakan kalimat atau berbicara itu sesuai dengan maksud apa yang dia ucapkan, itulah maksudnya. Jadi perkataan sesuai dengan maknanya, tidak ada maksud yang tersirat. Maka dalam pernyataan lokusi ini, pendapat ahli menyatakan bahwa lokusi itu adalah tuturan yang dimaksud untuk menyatakan tujuannya hanya menginformasikan saja. Jadi hanya menginformasikan atau memberitahukan apa keinginan si penutur. Tidak ada tujuan selain itu. Jadi dia hanya bermaksud untuk menginformasikan atau memberitahukan sesuatu dalam kata atau kalimat yang dia utarakan. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian jenis tindak tutur yang kedua, yaitu ilokusi atau elocution. Nah, ada sebagian pendapat ahli menyebutnya elocutionary force, yaitu mengkaji tentang apa yang dilakukan oleh penutur dengan kata-kata yang diucapkan. Lebih ringkasnya, mengenai tentang apa yang dilakukan dalam mengucapkan kata-kata atau fungsi dari kata-kata tersebut, serta tujuan khusus yang ada dalam pikiran si penutur. Ada sebagian pendapat ahli juga mengatakan kalau lokusi ini yaitu the act of doing something. Apa maksudnya? Ya, tindakan atau tuturan yang menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam tuturan ilokusi ini dia bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan maksud seolah-olah dia ingin menyuruh mitra tuturnya itu untuk melakukan suatu tindakan.
Nah, contohnya saja. Tadi contoh lokusi itu dia hanya memberitahukan, misalnya hari ini perutku sakit. Nah, dia hanya ingin menginformasikan bahwa keadaannya pada hari ini tidak sehat. Nah, bahwa dia sedang sakit perut atau sebagainya. Itu dia memang murni bermaksud memberitahukan bahwa hari ini keadaannya memang kurang sehat, yaitu perutnya sakit. Nah, ketika masuk ke dalam kalimat yang bermakna ilokusi, contohnya dalam suatu situasi si penutur ini merasa keadaan gerah atau panas gitu. Dia menyampaikan kalimat bahwa hari ini panas sekali, atau hari ini cuaca sangat panas, atau aku merasa gerah. Nah, dalam tuturannya tersebut dia memiliki maksud yang tersirat, yaitu menyuruh atau menghendaki si lawan tuturnya itu menghidupkan kipas angin, atau menghidupkan AC, atau membuka jendela dan sebagainya. Nah, jadi dia menyatakan suatu kalimat tidak hanya untuk menginformasikan, tapi dia berharap atau menghendaki si lawan tuturnya ini melakukan sesuatu setelah mendengar tuturannya. Nah, paham ya anak-anak ya? Sudah ada dua ya anak-anak ya. Yang pertama tadi kalau lokusi itu the act of saying something. Jadi hanya mengungkapkan suatu perkataan tanpa ada maksud tertentu, hanya untuk menginformasikan atau memberitahukan. Yang kedua, tadi ilokusi, yaitu the act of doing something, ya. Perkataan yang dituturkan yang menghendaki atau meminta si lawan tuturnya itu melakukan sesuatu berdasarkan tuturannya. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah ada dalam PPT, itu bisa kita lihat bahwa tindak tutur ilokusi ini terdiri dari 5 macam bentuk tuturan. Nah, masing-masing antara tuturan satu dengan tuturan yang lainnya itu memiliki bentuk tuturan yang berbeda. Nah, jadi pembagian tindak tutur ilokusi ini ada 5 anak-anak ya. Nah, bisa dilihat itu yang pertama direktif, yang kedua deklaratif, yang ketiga asertif, yang keempat ekspresif, dan yang kelima itu komisif. Masing-masing bisa dilihat pada PPT yang sudah Ibu upload di LMS. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama itu ada bentuk tindak tutur ilokusi direktif. Apa yang dimaksud dengan tindak tutur direktif? Nah, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan oleh si penutur dalam tuturannya. Misalnya, biasanya si bentuk tuturan direktif ini menggunakan kata-kata memerintah atau memohon atau menasehati. Contohnya, dia hanya menggunakan kata-kata mohon untuk mempengaruhi si lawan tuturnya itu melakukan apa yang dia kehendaki. Contohnya, ada sebuah kalimat dalam suatu situasi keadaan yang sangat sibuk, si penutur menyatakan pada lawan tuturnya, sebaiknya kamu istirahat dulu saja, tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pekerjaanmu. Nah, dalam makna kalimat yang diucapkan oleh penutur itu ada makna tersiratnya anak-anak, yaitu menasehati lawan tuturnya agar dia berhenti dulu sejenak dari aktivitas atau kesibukannya, karena mungkin si penutur menginginkan si lawan tuturnya ini tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Ya anak-anak ya, paham ya? Jadi ingat kalau bentuk tuturan ilokusi direktif itu biasanya dia bermaksud memerintah, memohon, menasehati, ataupun menuntut. Ya. Nah, contohnya biasanya ada kata tolong atau mohon. Ya, itu kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan bentuk tindak tutur ilokusi direktif. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan bentuk tindak tutur ilokusi yang kedua. Apa dulu nih kita bahas? Asertif dulu, apa deklaratif dulu? Asertif dulu ya, anak-anak ya. Nah, kita lihat dulu pengertian asertif, anak-anak. Bentuk tuturan asertif itu
yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang disampaikannya, misalnya menyatakan atau menyarankan. Nah, pada posisi ini si penutur itu merasa dirinya itu yang paling benar. Nah, ataupun dia merasa serba tahu. Makanya dia bermaksud untuk menyatakan atau menyarankan. Contohnya dalam kalimat bisa digunakan ketika si penutur menyatakan sebuah kalimat, warna putih itu lebih bagus daripada warna hitam. Nah, si penutur tidak langsung menyatakan bahwa warna hitam itu lebih bagus, tapi dia menyarankan bahwa warna putih lebih bagus warna hitam, atau warna hitam lebih bagus daripada warna putih. Nah, dalam makna tuturan tersebut, si penutur itu menginginkan atau menghendaki si lawan tuturnya memilih salah satu dari warna tersebut. Nah, tapi dia tidak langsung menyatakan bahwa warna ini yang lebih baik, tapi dia dengan menggunakan kata-kata menyarankan bahwa warna, menurut pendapat dia, itu warna putih lebih bagus daripada warna hitam. Nah, padahal sesungguhnya ada maksud di dalam perkataan tersebut bahwa si lawan tuturnya, dia menginginkan si lawan tuturnya itu mengikuti apa yang dia sarankan. Nah, anak-anak ya, biasanya bentuk tuturan asertif ini menyatakan ada perbandingan antara dua hal. Nah, jadi si lawan tutur itu biasanya bisa memilih mana yang terbaik atau mana yang lebih bagus di antara dua pilihan tersebut. Contohnya, melanjutkan kamu lebih bagus menjadi seorang guru daripada seorang dokter. Nah, dia tidak langsung menyatakan bahwa si lawan tuturnya itu langsung memilih sebagai guru daripada seorang dokter, tapi dalam makna tuturannya dia sudah mengungkapkan bahwa pilihan yang dia ungkapkan itu adalah itu yang paling benar. Nah, jadi si penutur ini merasa dia sudah memiliki pengetahuan lebih tentang apa yang dia pilih atau apa yang dianggap lebih baik sebelum si lawan tutur ini memilih apa yang dia inginkan. Nah, kita lanjutkan dengan bentuk tuturan selanjutnya. Apa dulu? Ekspresif ya. Boleh kita lanjutkan dengan bentuk tuturan ekspresif. Itu materinya sudah ada anak-anak ya. Tinggal dibuka saja di LMS. Itu sudah ada modul berkenaan dengan tindak tutur. Nah, pada PPT ini, Ibu hanya menjelaskan apa yang masih kurang dipahami. Karena dalam forum diskusi yang sudah kita buat, itu masih ada hal-hal yang kurang dipahami dari perbedaan bentuk tuturan, baik itu direktif, asertif, atau ekspresif. Baiklah, kita lanjutkan dengan bentuk tuturan ekspresif. Menurut para ahli, bentuk tuturan ekspresif ini ialah tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Nah, biasanya tuturan dalam bentuk tuturan ekspresif ini berupa empati atau perasaan si penutur menanggapi suatu keadaan atau suatu situasi. Nah, biasanya tuturan ekspresif ini bisa dalam bentuk berterima kasih, memberikan ucapan selamat, meminta maaf, memuji, menyalahkan, atau berduka cita. Nah, jadi ketika kalian mendengar suatu kabar berita duka dari teman-teman atau sebagainya, ketika kalian menyatakan pernyataan saya turut berbelasungkawa atas musibah yang kamu hadapi misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa si penutur ini merasa simpati atau berempati dengan keadaan yang dialami oleh lawan tuturnya. Nah, jadi kalau makna ekspresifnya itu dia mengungkapkan apa yang dia rasakan berdasarkan dari hati, ya. Jadi berdasarkan perasaan. Nah, maksudnya yaitu yang tadi, kalau tidak berbelasungkawa, berterima kasih, atau mengungkapkan selamat.
Nah, itu bermakna termasuk ke dalam bentuk tuturan ilokusi dari segi ekspresi. Kemudian kita lanjut dengan bentuk tuturan deklaratif. Dalam tuturan deklaratif ini, para pakar pragmatik banyak menyebutkan bahwa tindak tutur deklaratif ini yaitu tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Nah, misalnya memberhentikan seseorang dari pekerjaannya, ataupun pasrah pada sebuah kenyataan, bisa saja menghukum, bisa saja memaknai atau memberi nama dari suatu kejadian dan sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa lebih baik aku begini saja daripada harus menderita. Nah, itu bentuk tuturan yang menyatakan bahwa si penutur ini sudah pasrah dengan keadaan yang dia hadapi, ya anak-anak ya. Tidak ada lagi usaha atau bentuk penolakan dari suatu kejadian yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau orang mengungkapkan sebuah kalimat pasrah pada sebuah keadaan, itu masuk ke dalam bentuk tuturan deklaratif. Atau bisa saja dengan kata-kata menghubungkan sesuatu itu dengan kenyataannya. Bisa saja nanti dalam kalimat contohnya seperti ini. Lihat saja apa yang terjadi dari hasil usahamu membohongi semua orang. Saya seperti itu. Nah, jadi dia langsung menyatakan sebuah kalimat yang membuat si lawan tuturnya itu kembali melihat atau mereview kejadian yang telah lalu sebagai bentuk penyesalannya apa yang telah dia lakukan. Jadi kenyataannya seperti ini. Beginilah sebab akibatnya ketika kamu melakukan sesuatu. Nah, itu juga masuk ke dalam jenis bentuk tuturan deklaratif ya. Oke, satu lagi ada bentuk tuturan komisif ya anak-anak ya. Ada yang sudah paham apa itu bentuk tuturan komisif? Nah, ini satu lagi di sini. Ini kemarin sudah pernah Ibu bahas di materi tindak tutur, tapi hanya sedikit penjelasan tentang bentuk tuturan komisif. Nah, pada hari ini coba kita lihat lagi bagaimana pengertian bentuk tuturan komisif. Dari modul yang sudah Ibu upload, nah bisa dilihat ya, bisa dibaca kembali. Bentuk tuturan komisif yaitu tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran yang mengacu pada kepentingan si mitra tutur. Seperti misalnya kata-kata yang bermakna berjanji, bersumpah, atau mempromosikan sesuatu yang ada pada dirinya. Contoh kalimat, saya bersumpah bahwa saya menyatakan yang sejujurnya kepada Anda. Nah, dalam bentuk kalimat itu, dia menyatakan dirinya itu mempromosikan bahwa dia itu sudah jujur terhadap apa yang dia katakan. Ataupun dalam kalimat seperti ini anak-anak. Demi Tuhan, saya tidak akan pernah membohongimu. Nah, dalam tuturannya tersebut, dia juga mempengaruhi si lawan tuturnya untuk mempercaya kepada dia, bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Nah, dalam hal seperti itu kalau bentuk tuturan komisif, dia lebih kepada fungsi atau berfungsi untuk menyatakan kepentingan si penuturnya. Nah, dari segi ini si lawan tutur dengan senantiasa bisa mempercayai si penutur hanya karena kata-katanya dalam bentuk janji, dalam bentuk sumpah, atau mempromosikan dirinya sendiri terhadap kepentingannya. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, kelima bentuk tuturan ilokusi sudah kita bahas. Jika ada yang masih kurang dipahami, itu anak-anak bisa membuka beberapa buku referensi yang berkaitan dengan kajian pragmatik. Di sana mungkin ada beberapa buku yang nantinya akan membahas bentuk-bentuk tindak tutur dari segi ilokusi dengan secara spesifik ya anak-anak ya. Satu lagi,
jenis tindak tutur yang belum kita bahas, yaitu jenis tindak tutur perlokusi. Perlokusi yaitu bentuk jenis tindak tutur yang ketiga. Bisa dilihat masing-masing pada modul yang sudah Ibu upload, apa yang dimaksud dengan perlokusi. Perlokusi juga disebut dengan perlocutionary effect. Ya, efek ya. Yaitu mengkaji mengenai apa yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata. Nah, jadi efek dari kata-kata yang diucapkan itu pada pendengar, dia bermaksud untuk si pendengar ini bereaksi setelah mendengar tuturannya. Nah, tindak perlokusi ini juga disebut dengan the act of affecting someone. Nah, beda ya. Yang pertama tadi the act of saying, ya kan? The act of saying. Yang kedua, the act of doing. Yang ketiga, the act of affecting, ya. Jadi ada efek yang ditimbulkan dari si lawan tutur setelah mendengar perkataan si penutur. Nah, coba kita lihat the act of affecting someone, yaitu tindakan yang memberikan pengaruh terhadap mitra tutur atau menghendaki reaksi atau efek atau hasil tertentu dari mitra tutur. Nah, si penutur menyatakan sebuah kalimat yang bertujuan agar si lawan tuturnya terpengaruh atau segera melakukan suatu tindakan untuk menjawab atau merespon apa yang dikatakan oleh si penutur. Nah, anak-anak ini pada PPT yang sudah Ibu upload, coba dilihat. Ini nanti setelah kalian belajar, ya tadi apa itu pengertian lokusi, ilokusi, dan perlokusi, kalian bisa menulis contoh kalimat berdasarkan pemahaman kalian yang menyatakan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi, ya anak-anak ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung ditanyakan pada forum diskusi dalam LMS kita. Nah, apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini? Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah kita paparkan di awal sampai akhir, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis tindak tutur yang kita pelajari dalam kajian pragmatik itu meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ya, semua tindak tutur tersebut sama-sama bersifat atau bertujuan untuk menyatakan sesuatu kepada lawan tutur. Ya, sama-sama menyatakan sesuatu kepada lawan tutur. Bedanya hanya dari segi tujuan. Walaupun ada sedikit perbedaan versi, ya, dari maksud dan pandangan dari ketiga jenis tuturan tersebut, akan tetapi ketiganya itu adalah bentuk tuturan yang dikeluarkan atau dipaparkan oleh seorang penutur kepada lawan tuturnya, baik itu hanya untuk memberitahukan, baik itu hanya untuk didengarkan atau mempengaruhi ataupun melakukan sesuatu setelah mendengar tuturan si penutur. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini hanya itu yang kita bahas. Sampai jumpa di sesi atau pertemuan berikutnya dengan kajian-kajian tentang materi lainnya dalam mata kuliah pragmatik. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, dan setelah melakukan perkuliahan hari ini, Ibu harap kalian mampu menjawab beberapa pertanyaan pada kuis yang sudah Ibu upload di LMS. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam mata kuliah pragmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.